Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan praktikum statistiknya untuk uji binomial. Nah, untuk datanya kita akan melakukan survei bahwa ada wacana di beberapa kampus itu akan tetap melakukan perkuliahan daring meskipun pandemi COVID-19 nanti telah berakhir. Nah, kita akan survei terhadap 25 mahasiswa. Bagaimana pendapatnya terkait dengan wacana perkuliahan daring yang akan tetap dilakukan meskipun pandemi COVID-19 telah berakhir. Apa itu uji binomial? Uji binomial menguji hipotesis tentang suatu proporsi populasi. Ciri dari binomial adalah data dengan skala nominal dengan dua kategori. Ya, contoh, gagal dan sukses. Contoh lagi, laki-laki dan perempuan. Contoh lagi, iya dan tidak. Contoh lagi, setuju dan tidak setuju. Jadi hanya ada dua kategori. Uji binomial akan membandingkan frekuensi yang diobservasi dari dua kategori pada sebuah variabel dikotomi terhadap frekuensi harapan di bawah distribusi binomial dengan parameter probabilitas tertentu. Ini contohnya. Kita akan melakukan penelitian untuk mengetahui pendapat para mahasiswa berkaitan dengan wacana perkuliahan yang akan tetap dilakukan secara daring meskipun nantinya pandemi COVID-19 sudah berakhir. Nah, kita akan mewawancarai mahasiswa, ya, menanyakan pendapat mahasiswa. Ada 25 mahasiswa yang akan kita tanyai. Jawabannya, ya, jika setuju, ya, maka kita akan simbolkan 1. Jika kemudian tidak setuju, kita simbolkan 0. Nah, dari 25 mahasiswa itu, ya, ini hasil surveinya. Ya, ada 25 mahasiswa. Mahasiswa pertama menjawab setuju. Mahasiswa kedua menjawab tidak setuju. Mahasiswa ketiga menjawab tidak setuju. Mahasiswa keempat juga menjawab tidak setuju. Mahasiswa kelima setuju. Mahasiswa keenam setuju. Mahasiswa ketujuh setuju. Mahasiswa kedelapan tidak setuju. Dan seterusnya. Jadi ini data dari jawaban ke-25 mahasiswa. Nah, dari data tadi, maka kita akan menguji. Ya, jadi pertanyaannya, ya, ujilah data tersebut. Apakah perbandingan jumlah mahasiswa yang setuju dan tidak setuju terhadap perkuliahan yang akan tetap dilakukan secara daring meskipun nantinya pandemi COVID-19 telah berakhir adalah sama besar. Nah, hipotesis nolnya, nah ini bunyi hipotesis nolnya, jadi diperhatikan secara seksama. Perbandingan jumlah mahasiswa yang setuju dan tidak setuju terhadap perkuliahan yang akan tetap dilakukan secara daring meskipun nantinya pandemi COVID-19 telah berakhir adalah sama besar. Oke, kemudian H1-nya, perbandingan jumlah mahasiswa yang setuju dan tidak setuju terhadap perkuliahan yang akan tetap dilakukan secara daring meskipun nantinya pandemi COVID-19 telah berakhir adalah tidak sama besar. Oke, kita akan buka SPSS-nya. Seperti biasa, datanya kita isikan dulu. Jadi klik variabel view pojok paling bawah. Nah, kemudian kita ketik jawaban. Jadi jawaban dari mahasiswa tadi itu. Kemudian desimalnya kita buat 0. Nah, valuesnya. Nah, ini klik. Nah, value kita ketik 1. Labelnya berarti jawaban setuju. 1 itu setuju.
kemudian klik add. Nah, kemudian ketik lagi 0. Labelnya 0 tadi tidak setuju. Tidak setuju. Kemudian klik add. Oke. Nah, kemudian klik data view. Nah, kita isikan jawaban mahasiswa tadi, 25 mahasiswa. Oke. Mahasiswa pertama tadi jawab 1 setuju. Kemudian mahasiswa kedua tidak setuju. Mahasiswa ketiga tidak setuju. Mahasiswa keempat tidak setuju. Mahasiswa kelima setuju. Dan seterusnya, datanya semuanya diisi. Nah, setelah datanya semua diisikan, jawaban dari ke-25 mahasiswa, ya, pendapat dari ke-25 mahasiswa. Kemudian kita klik analyze. Kemudian kita pilih non parametric test. Kita pilih binomial. Nah, jawaban kita pindah ke test variable list. Oke. Kemudian option kita klik. Nah, kita kemudian pilih deskriptif. Continue. Oke. Nah, selesai. Ini outputnya. Mari kita baca output SPSS-nya. Oke, perhatikan baik-baik. Jadi N-nya ini ada 25. Ya, tuh ya, ada 25 mahasiswa. Ya. Nah, yang akan kita perhatikan seperti biasa, kita lihat lingkaran merah ini. Ya, untuk tes binomialnya, signifikansinya ini 0,690. Oke, 0,690. Nah, seperti biasa kita akan menggunakan kriteria jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Nah, tadi kita lihat signifikansinya 0,690. Berarti lebih besar dari 0,05. Nah, karena lebih besar berarti H0 diterima. Jadi kalau signifikansi lebih kecil H0 ditolak, maka jika signifikansi lebih besar H0 diterima. Jadi apa kesimpulan penelitiannya? Ya, kesimpulan penelitiannya adalah bahwa perbandingan jumlah mahasiswa yang setuju dan tidak setuju terhadap perkuliahan yang akan tetap dilakukan secara daring meskipun nantinya pandemi COVID-19 telah berakhir adalah sama besar. Jadi seimbang antara yang setuju dan tidak setuju terhadap perkuliahan daring yang akan tetap dilakukan meskipun pandemi COVID-19 telah berakhir. Oke, terima kasih. Saya kira sudah paham ya bagaimana langkah-langkah melakukan uji binomial. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.